Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan saya Kak Tina. Nah, untuk eh, video kali ini Kak Tina akan menyampaikan terkait materi rukun Islam. Tapi ada yang berbeda loh dengan video yang kali ini. Sekarang Kak Tina akan mendatangkan seorang pakar, bukan pakar ya, seorang guru yang untuk menjelaskan terkait materi rukun Islam ini. Oke, untuk sekarang Katina akan mendatangkan yaitu yang bernama Ibu Suci Fitriah Lestari. Silahkan masuk. Tepuk tangannya. Hai. Apa? Halo. Baik, Ibu. Oke, Kak Suci. Untuk kali ini videonya saya ingin menjelaskan kepada anak-anak yang belum tahu ya tentang rukun Islam itu apa ya. Oh iya, baik. Terima kasih ya sebelumnya Kak Tina sudah mengajak saya untuk hadir di podcast Anda gitu. Terima kasih ya. Nanti kita collab ya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tadi rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Nah, di sini juga di rukun Islam itu adalah 5 hal yang paling penting kita sebagai umat muslim khususnya gitu ya, harus melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut. Nah, jadi rukun Islam itu adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, seperti itu. Tuh ternyata anak-anak rukun Islam itu hal yang sangat penting untuk yang beragama Islam. Nah, kan rukun Islam itu ada beberapa. Nah, boleh disebutkan nggak Kak Suci, rukun Islam itu ada apa aja? Nah, untuk rukun Islam banyak ya, ada 5 gitu. Enggak hanya satu, tapi ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Nah, untuk yang pertama syahadat, rukun Islam yang pertama itu syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana kita sebagai umat Islam itu harus bersaksi bahwa Allah itu ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya hanya Allah ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah syahadat yang harus kita laksanakan di dalam sholat. Kemudian kalau misalkan kita lahir ke dunia langsung diadanin, kan itu maksudnya kita menunaikan rukun Islam yang pertama, di mana kita melaksanakan atau menunaikan syahadat tersebut. Nah, ternyata kan syahadat itu kan kita semenjak lahir itu sudah disyahadatkan lewat azan. Terkecuali yang melafalkan syahadat itu ketika ada yang misalkan agama Kristen mau masuk ke agama Islam, baru diucapkan. Itu namanya apa? Alaf ya, masuk dalam Islam. Nah, jadi pembedanya umat Islam itu hanya di dalam syahadatnya, di mana ketika anak yang lahir dari ibunya seorang muslim, maka itu udah pasti Islam karena sudah disyahadatkan oleh kedua orang tuanya. Kalaupun misalkan Kak Tina mau masuk Islam nih, Kak Tina agama lain selain Islam masuk Islam. Nah, jadi pembedanya apa? Tapi Kak Tina harus melafalkan dulu syahadat, 2 kalimat syahadat tersebut. Hafal tidak anak-anak kalimat syahadat ya, nanti harus hafal syahadat ya. Ternyata rukun Islam yang pertama itu syahadat. Lalu yang kedua itu ada sholat, tadi boleh dijelaskan. Nah, untuk rukun Islam yang kedua itu sholat ya. Sholat itu artinya doa ya. Sholat itu doa tapi ada gerakannya. Dimana sholat itu adalah melaksanakan ibadah sholat yang dilaksanakan sehari semalam selama 5 waktu. Dimana sholat ini ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat zuhur kapan dilaksanakannya? Sholat zuhur biasanya siang hari atau sekitar jam 12 ya. Berapa rakaat nih kalau sholat zuhur? Enggak tahu kan kakak? Berapa ayo? Ayo berapa anak-anak? 1 atau 2 atau 3 atau 4? Atau 5? Enggak ada. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, setelah sholat zuhur ada sholat asar, di mana dilaksanakannya atau dilakukannya pada sore hari jam 3 atau jam 4 lah, itunya waktu asar, sama 4 rakaat juga. Kemudian sholat maghrib, di mana dilaksanakannya pada waktu petang, pergantian antara siang ke malam. Nah, di mana maghrib ini biasanya jam 6 ya, jam 6 kemudian berapa rakaat? Ada 3 maghrib itu. Nah, yang keempat ada sholat isya.
Sholat isya itu ada sholat malam, biasa dilaksanakan jam 7 atau jam 8 ya. Itu sholat isya, rakaatnya sama, ada 4. Terakhir ada sholat subuh. Sholat subuh ini dilaksanakannya pada dini hari atau pagi terbit fajar gitu, pada jam 4 atau jam 5 lah itu. Nah kalau sholat subuh itu hanya 2 rakaat saja, enggak 3, enggak 4, tapi 2 rakaat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang wajib ya, sifatnya wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib dilaksanakan sehari semalam selama 5 waktu seperti itu. Nah, bagaimana kan sholat itu wajib, tapi kebanyakan anak-anaknya selalu meninggalkan sholat, itu hukumnya seperti Nah, apa? tidak boleh karena hukumnya wajib berarti ada dosa. Wajib itu dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa atau siksa. Jadi kadang kebanyakan orang tuh melalaikan sholat, padahal ibadah sholat itu ibadah yang paling utama lah, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Gimana kalau misalkan tiangnya agama tuh, agamanya di atas kita, tiangnya agama tuh sholat, kita nggak sholat berarti bakal runtuh rumah mana. Ya. Nah, karena sangat penting gitu, karena sholat itu jadi harus mengutamakan sholat lah di ibadah yang lain gitu, karena itu yang sangat penting. Bagaimana nih, kan kadang sholat subuh itu kan antara jam 4 atau jam 5 subuh nih, kebanyakan anak-anak itu masih ngantuk. Lalu ketika mau pas bangun tidur teh jam 5 lebih, mau ke setengah 6, apakah itu boleh dilaksanakan? Tidak ya? Sebenarnya kalau sholat itu harusnya tepat waktu ya, dimana kalau misalkan sholat duhur ya harus ada langsung cepat-cepat sholat gitu. Kalau misalkan subuh nih gimana, banyak anak yang susah bangun gitu kan. Nah antisipasinya kalau tidur jangan terlalu malam, dimana misalkan tidur tuh udah sholat isya jam 8, paling maksimal jam 9. Jadi ketika bangun tuh nggak kesiangan gitu, jadi pas ada subuh misalkan setengah 5 bisa bangun cepet sholat. Kalau misalkan kesiangan nggak apa-apa, sholat aja daripada nggak sholat. Nah gitu, jadi niatkan sholat, kecuali kalau misalkan sudah datang waktu sholat yang selanjutnya, kayak misalkan sholat duhur lupa nih, udah masuk sholat asar. Nah nggak apa-apa, kita hitungannya jamaah aja, nanti banyak lah materi-materi lain tentang sholat ya. Mungkin ini hanya sekilas saja mungkin tentang hukum Islam seperti itu katanya. Oh, ternyata meskipun kita telat bangun tetap harus laksanakan sholat ya, jangan sampai ditinggalkan, nanti akan mendapatkan dosa. Siksa nanti masuk Neraka. Mau masuk neraka? Enggak Iya. dong, takut enggak lah. Ayo bareng. Oke, untuk yang ketiga ada zakat. Nah, sini rukun Islam yang ketiga itu ada zakat, di mana zakat itu adalah menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima. Di mana berhak menerima di sini tuh ketika kita niatkan zakat itu untuk membersihkan atau mensucikan ya harta dan jiwa kita. Nah, zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Di mana zakat fitrah ini dilaksanakannya 1 tahun sekali setelah puasa, di mana di Idul Fitri ya, zakat fitrah itu beras dan uang. Ada juga zakat mal, di mana zakat mal ini dilaksanakannya itu ketika kita ada harta, misalkan tanah tuh atau emas tuh, uang banyak, sudah masa hisab sama hitungan lamanya bisa dikeluarkan. Misalkan Kak Tina nih punya harta 200 juta tuh, 200 juta itu Kak Tina punya uangnya selama 3 tahun karena punya perusahaan, maka harus dikeluarkan zakatnya, karena itu wajib sistemnya ya, wajib, tidak boleh karena ada sebagian harta dari Kak Tina ini hak orang lain. Seperti itu, zakat mengeluarkan sebagian harta, karena kita yakin aja kalau misalkan kita mengeluarkan untuk niat sedekah, niat zakat, insya Allah akan melipat gandakan kembali seperti itu. Nah, ternyata zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang tahu tentang zakat? Tahu harus. Ya. Sekarang tadi baru 3 rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Puasa di sini yang dijelaskannya lebih ke puasa Ramadan, yang kadang kan banyak puasa sunnah-sunnah yang lain ya. Di sini kan yang wajibnya, karena tadi sholat wajib kan, tidak dijelaskan soal sunnahnya. Begitupun puasa juga, padahal ada kok banyak puasa-puasa yang sunnah gitu kan. Nah, kalau puasa wajib di sini adalah puasa di bulan suci Ramadan, di mana dilaksanakan pada bulan Ramadan ya, yang tentunya. Kemudian dilaksanakan selama sebulan penuh, di mana di sini puasa ini artinya itu menahan dari apa sih? Menahan dari makan,
minum, hawa nafsu juga itu harus ditahan kan. Nah, kapan mulainya puasa itu? Nah, puasa itu mulainya seperti satu bulan Ramadan sampai satu Syawal kan udah lebaran kan. Iya. Nah, waktunya kapan puasa itu sehari? Nah, puasa itu kita harus sahur dulu kan. Sahur. Nah, tahu sahur kan? Tahu. Nah, sarapan ya, tapi malam. Tengah malam. Tengah malam. Nah, di sini sahur dulu. Nah, dimulai puasanya itu ketika terbit matahari. Nah, tadi kan dijelaskan dalam sholat bahwa terbit matahari itu kapan? Sholat subuh. Jadi puasa itu dimulai ketika adzan subuh sampai terbenamnya matahari. Di mana kapan terbenam matahari? Pas waktu maghrib. Jadi kita itu puasa tuh dari subuh sampai maghrib. Jangan sampai isya berasa katina tuh. Katina saya mah pengen pahalanya double. Jadi puasanya tuh mau sampai isya aja. Mau 24-nya itu boleh. enggak jadi pahala, malah jadi dosa loh ya. Jadi harus itu sesuai aturan. Kalau misalkan Katina minum obat, kalau sehari 3 kali satu ya, berarti 3 kali sehari. Tapi pengen cepat sembuh, pengennya 5 kali sehari gimana? Overdosis. Nah, itu makanya ya. Jadi jangan melebihi ya seperti itu. Jadi puasa itu menahan diri dan makan minum serta hawa nafsu pada bulan suci Ramadan seperti itu. Nah, kan puasa itu wajib. Kan perempuan itu ada haid ya. Berarti otomatis yang haid itu tidak boleh puasa. Nah, ketika ada nih seseorang yang haid tapi tidak membayar utang puasanya itu gimana, Kak Suci? Kalau begitu, jadi kan kalau misalkan kita nih sebagai perempuan khususnya ya, karena head gitu ya, kalaupun misalkan bukan perempuan, misalkan laki-laki sakit tuh, berarti kita itu harus tidak bisa puasa. Nah, kita itu diwajibkan harus membayar dengan apa? Dengan puasa lagi, tapi di hari yang lain. Nah, kalau misalkan kita gimana kalau misalkan lansia udah nggak bisa puasa? Nah, kalau itu mah sistemnya bukan dibayar dengan puasa lagi, tetapi dengan fidyah. Jadi kita sebagai umat muslim, kalau misalkan kita tidak bisa berpuasa di hari Ramadan, misalkan batalnya 5 hari, maka dibayar lagi 5 hari di hari yang lain seperti itu. Ternyata begitu ya. Oke, itu kan baru 4 rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Nah, untuk yang terakhir itu apa? Nah, yang kelima itu yang paling yang terakhir ya, kelima terakhir kan, ada yang enam kan, yang terakhir itu adalah haji, ibadah haji bagi yang mampu, karena tidak semua umat Islam itu mampu ya, karena haji itu ya butuh materi gitu kan, seperti tadi materi zakat, itu uang ya anak-anak, bukan materi pelajaran ya. Jadi butuh biaya gitu untuk ibadah haji itu, karena kita harus pergi ke tanah suci itu dengan biaya pendaftaran paspor, kemudian pesawat, peralatan ini serta bekal juga ya pastinya. Jadi ibadah haji itu menunaikan ibadah haji di Baitullah atau di Mekah ya, di tanah suci, berniat kepada Allah. Di sana kita beribadah ibadah haji. Nah, di sana juga kita tuh melaksanakannya itu kepada anak yang umat yang memang mampu gitu. Karena kalau misalkan kita belum mampu, kalau tidak mewajibkan, tetapi ya diutamakanlah kalau misalkan kita aku nggak punya uang nih, ya kita nabung aja dari sekarang. Misalkan adik-adik nih, aku udah gedenya mau haji, oke, dari sekarang yuk nabung sehari 1.000 kayak, sehari 2.000 kayak, sampai usia kalian udah 20 tahun bisa pergi haji, begitu. Jadi naik haji itu bagi yang mampu, jangan memaksakan ya. Apalagi sampai pinjem-pinjem ya, nanti pas pulang haji bukannya ibadah malah dikejar-kejar bayar utang. Dan kolektor bahaya ya seperti itu. Oke, ternyata begitu terkait materi rukun Islam ya. Ternyata ada 5. Yang pertama syahadat, tadi ada 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua itu ada sholat. Sholat itu ditunaikan itu wajib umat Islam. Hal yang ketiga itu ada zakat. Zakat itu terbagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga yaitu keempat yaitu puasa. Lupa Katina ya. Puasa ini yang diwajibkan adalah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Lalu yang kelima itu ada haji bagi yang mampu. Ternyata itu sekilas dari materi rukun Islam. Terima kasih ya Kak Suci. Terima kasih juga Katina sudah mengundang. Oke. Baik, segitu saja yang dapat Kak Tina dan Kak Suci sampaikan.
Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pokoknya karek